Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini kita mendapati berita berkaitan dengan musibah bencana alam yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya dengan hati yang penuh duka kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah alam yang terjadi di Indonesia. Bencana ini bukan hanya meninggalkan luka pada tanah dan bangunan, tetapi juga pada hati seluruh masyarakat yang merasakannya. Di tengah cobaan yang berat ini, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan. Dan untuk para korban yang terdampak, kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, menguatkan dan segala memulihkan segala keadaan yang telah terjadi. Semoga musibah ini menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk saling membantu, mempererat persaudaraan dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Adapun bagi saudara-saudara kita yang telah meninggal atau mendahului kita semuanya, semoga menjadi orang-orang yang syahid, menjadi bagian dari syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam, tentunya lingkungan ataupun alam semesta ini sejatinya bersifat teleologis par excellence, di mana unsur penciptaan alam yang sempurna memiliki tujuan kebaikan dan kebahagiaan untuk makhluk hidup apabila dioptimalkan secara baik dan bijak. Begitu juga dengan sebaliknya, seandainya kita eksploitasi berlebihan, maka dampaknya adalah akan bersifat destruktif atau merusak dan berdampak negatif bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia sendiri, sepanjang tahun 2025 setidaknya terdapat 2.590 bencana alam yang terjadi berdasarkan data BNPB. Tentunya bencana ini bukan hal yang kita harapkan, tetapi bencana ini merupakan bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan sebagai umat manusia maupun sebagai pemimpin bangsa. Setidaknya terdapat 3 faktor utama yang perlu kita evaluasi kembali, bahwa terjadinya bencana alam bukan hanya kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa jadi bagian dari campur tangan manusia. Salah satunya adalah fundamental filosofis, sifat superior manusia yang melakukan eksploitasi berlebih kepada alam semesta ini. Siapapun itu, apapun itu bentuknya, ini bagian dari evaluasi yang perlu kita lakukan, karena superioritas yang kita miliki kadang-kadang kita perlu mengevaluasi kembali. Jangan-jangan hal yang kita lakukan itu bagian dari upaya perusakan terhadap alam ini. Adapun yang kedua adalah faktor politik ekonomi. Jangan-jangan secara politis, secara ekonomi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak berpihak pada masyarakat atau cenderung merusak alam, sehingga yang terkena dampaknya adalah masyarakat pada umumnya. Tentunya kebijakan-kebijakan ini perlu kita evaluasi kembali. Para elit politik perlu bermuhasabah kembali bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan tentunya perlu ada perbaikan-perbaikan. Bukan hanya melakukan eksplorasi, tapi kita berusaha untuk melakukan islah, perbaikan kembali, sehingga alam ini tidak rusak. Adapun faktor yang ketiga adalah paham segolongan umat yang berteologi teosentrik, di mana bencana alam hanya dipandang dari satu perspektif, yaitu cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita perlu berbenah diri bahwa sejatinya
bencana alam yang sudah terjadi ini memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setidaknya kerusakan alam yang terjadi itu merupakan bagian dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia, sehingga sunatullahnya ketika kita mengudeli hutan, ketika kita merusak alam semesta, maka alam semesta ini tidak bisa hidup harmoni dengan kita. Dalam perspektif Islam, setidaknya terdapat beberapa prinsip berkaitan dengan pengelolaan alam semesta ini. Yang pertama adalah nilai-nilai tauhid yang harus tertanam dalam diri setiap hamba. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun illa kana lahu shadaqah." Bahwasanya bagi umat Islam menanam itu bagian dari kehidupan mereka. Seandainya dimakan burung ataupun dimakan manusia ataupun makhluk yang lain, maka hal tersebut terhitung bagian dari sedekah. Maka orang yang beriman sejatinya akan senantiasa beribadah dan senantiasa berperilaku baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhadap lingkungan maupun makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Adapun yang kedua, perlu kita memahami kembali prinsip ayat Allah bahwa penciptaan alam semesta ini, adanya makhluk hidup yang ada di alam semesta ini merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya wajib meyakini dan wajib untuk menjaga eksistensinya. Tentunya Allah menciptakan alam semesta ini untuk kebutuhan manusia, tapi bukan untuk memenuhi keserakahan hidup manusia. Sedangkan yang prinsip yang ketiga adalah sunatullah, di mana hukum alam sejatinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aturan main yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Seperti halnya ketika kita membakar mungkin daun atau rumput yang kering, maka sunatullahnya rumput tersebut akan terbakar. Begitu juga ketika kita mengambil kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, melakukan eksploitasi terhadap alam yang berlebihan, maka dampaknya akan terjadi bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor maupun bencana-bencana yang lainnya. Tentunya perlu kita berbenah kembali sebagai individu maupun sebagai bagian dari golongan masyarakat. Sedangkan yang ketiga, prinsip at-tashkhir, di mana sejatinya alam senantiasa tunduk terhadap manusia. Maka kita temukan tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan yang itu melawan manusia. Maka mereka senantiasa tunduk kepada manusia. Mau kita apakan mereka juga tunduk dan seterusnya. Maka ketundukan alam ini seharusnya kita bisa manfaatkan secara positif. Mungkin kita bisa mengambil manfaatnya tanpa harus merusak, kemudian bisa hidup berdampingan dengan kita bisa memanfaatkan alam dengan baik dan seterusnya. Sedangkan prinsip yang selanjutnya adalah prinsip al-istikhlaf, atau kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala atau pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kita memiliki kewajiban untuk senantiasa hidup berdampingan dengan alam, senantiasa mengelola alam semesta ini dengan penuh amanah, dengan penuh
keadilan, dan tidak merusaknya. Adapun yang selanjutnya adalah prinsip al-i'mar, bahwa kewajiban manusia sebagai khalifah sejatinya harus seiring atau sejalan dengan kita senantiasa memakmurkan alam semesta ini. Bukan hanya memanfaatkan saja, tetapi berusaha untuk memakmurkan dan menjaga eksistensi alam ini. Sedangkan prinsip yang selanjutnya adalah prinsip tawazun. Kita harus senantiasa berimbang ketika kita menggunakan alam, maka kita perlu memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula atau sedia kala. Sehingga dengan prinsip tawazun atau harmoni, alam ini tidak rusak. Sedangkan prinsip yang terakhir adalah prinsip amanah dan adalah bagaimana alam semesta ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk generasi-generasi selanjutnya setelah kita. Kita tidak boleh individualis mengeruk alam sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan pribadi kita, tanpa melihat bahwa dalam pengelolaan alam itu ada prinsip amanah dan keadilan dan berdampak positif pada generasi-generasi selanjutnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat berkaitan dengan kesadaran kita terhadap lingkungan.